Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Amirul Mukminin? Semoga semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada zaman Fir'aun, setiap bayi laki-laki Bani Israel harus dibunuh. Mirip dengan kisah Nabi Musa, Samiri pun menjadi bayi laki-laki yang selamat. Bedanya, sang ibu meninggalkan bayi Samiri di dalam gua begitu saja. Tak ada yang menyelamatkannya, apalagi merawatnya. Atas kasih sayang Allah, diutuslah malaikat Jibril untuk merawat sang bayi. Sejak saat itu, Samiri mengenal malaikat Jibril. Setelah dewasa, Samiri terkenal sebagai seorang yang amat terasing dan enggan berbaur. Ia memiliki nama asli Mika atau Musa bin Zafar dan tinggal di Karnan atau Bajarna. Satu-satunya yang menjadi teman Samiri adalah para musyrikin yang menyembah patung anak sapi. Dari pergaulan yang salah tersebut, efek negatif pun melekat di dalam hatinya. Ia juga mencintai dan mengagungkan anak sapi. Saat Nabi Musa diutus menjadi nabi, Bani Israel pun diselamatkan dari kekejaman Fir'aun. Samiri termasuk yang ikut serta dalam rombongan Nabi Musa. Pasca tenggelamnya Fir'aun, Nabi Musa menggiring Bani Israel meninggalkan Mesir. Saat menyeberangi Laut Merah menuju tanah yang dijanjikan, malaikat Jibril mendampingi Nabi Musa dan juga Nabi Harun. Malaikat Jibril menunggangi kuda dan berada di depan rombongan. Samiri yang dahulu pernah dirawat oleh malaikat Jibril pun mengenalinya. Tanpa ilmu, Samiri mengambil tanah bekas tapak kuda yang ditunggangi oleh malaikat Jibril. Ia pun menyimpannya. Dalam perjalanan, rombongan Nabi Musa hampir di sebuah desa yang penduduknya menyembah patung anak sapi. Bukan mentaati Nabi Musa dan menauhidi Allah, Bani Israel justru meminta Nabi Musa untuk membuat satu patung untuk disembah. Wahai Musa, buatkanlah kami satu sesembahan sebagaimana mereka mempunyai beberapa sesembahan, pinta mereka. Tentu saja, Nabi Musa geram mendengarkannya. Ia pun kembali mengingatkan kaumnya agar hanya menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Sejak singgah di desa tersebut, keagungan Samiri pada anak sapi pun kembali membutakan hatinya. Ia pun bertekad suatu hari nanti akan mengajak Bani Israel untuk menyembah anak sapi. Ia pun teringat pada tanah jejak kuda malaikat Jibril yang ia simpan dalam kantong. Dengan bisikan setan, Samiri bertekad menjadikan tanah tersebut dalam pembuatan patung. Samiri untuk menjalankan misinya mendapatkan kesempatan. Di tengah perjalanan, Nabi Musa meninggalkan Bani Israel untuk sementara waktu dengan tujuan mendapatkan wahyu Taurat dari Allah. Atas perintah Allah, Nabi Musa menuju Bukit Sur dan menerima mukjizat Taurat. Nabi Musa berencana pergi selama 10 malam, tetapi kemudian digenapkan selama 40 malam. Sebelum berangkat, Nabi Musa pun menitipkan Bani Israel pada adiknya, yaitu Nabi Harun. Gantikanlah aku dalam memimpin kaumku. Perbaikilah dan janganlah kamu mengikuti jalan orang-orang yang membuatmu kerusakan, ujar Nabi Musa. Nabi Harun pun kemudian memimpin Bani Israel. Namun rupanya, Samiri tak peduli dengan nasihat Nabi Harun. Ia pun mengajak Bani Israel untuk mengumpulkan segala perhiasan emas yang selama ini ia bawa. Emas tersebut dikumpulkan untuk kemudian dilebur di atas api. Setelah emas meleleh, Samiri melemparkan tanah jejak kuda malaikat Jibril yang ia simpan selama perjalanan dari Mesir. Jadilah anak sapi, teriak Samiri girang tanpa merasa berdosa. Lupa sudah Samiri akan perintah Nabi Musa agar tak menyembah berhala, tetapi selalu mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kebodohan Bani Israel,
Mereka pun percaya dan mengikuti ajakan buruk Samiri. Alhasil, mereka pun menyembah patung anak sapi tersebut selama Nabi Musa pergi. Sementara Nabi Harun tak sanggup melawan Bani Israel sendirian. Saat Nabi Musa kembali, betapa marah dan sedih hatinya. Ia hanya meninggalkan kaumnya sebentar saja untuk mendapatkan petunjuk yang juga nantinya bermanfaat bagi Bani Israel. Tetapi Nabi Musa justru mendapati kaumnya telah musyrik. Namun, Bani Israel pun punya banyak alasan. Mereka selalu merasa congkak dan merasa paling benar. Kami sesekali tak melanggar janjimu dengan kemauan kami sendiri. Tetapi, kami disuruh membawa beban-beban dari perhiasan kaum itu atau Mesir, maka kami telah melemparkannya dan demikian pula Sarimi melemparkannya, ujar mereka. Mendengar hal itu, Nabi Musa pun bersegera menemui Samiri. Ia sangat marah kepada Samiri yang mengkhianati perintahnya dan justru menyesatkan kaumnya. Apa yang mendorongmu berbuat demikian, wahai Samiri? Tanya Nabi Musa bernada tinggi. Dengan enteng Samiri hanya menjawab, aku mengetahui sesuatu yang mereka tidak mengetahuinya. Maka aku mengambil segenggam dari jejak Rasul, lalu aku melemparkannya. Demikianlah nafsuku membujukku, katanya. Nabi Musa pun geram dan mengusir Samiri. Patung anak sapi tersebut pun segera diseret Nabi Musa menuju api yang menyala. Tinggalkanlah Tuhan buatan Samiri itu berupa abu. Nabi Musa pun kemudian melemparkan abu itu ke laut. Sementara itu, Samiri meninggalkan rombongan. Dia kembali hidup menyendiri. Seperti yang dikatakan oleh Nabi Musa, Samiri akan mendapatkan azab dunia dan akhirat. Neraka jelas hukuman Samiri di akhirat. Adapun di dunia, Samiri menderita penyakit aneh. Kulitnya tak dapat disentuh oleh siapapun. Jika seseorang menyentuh kulitnya, Samiri merasakan panas yang membakar kulitnya. Akibatnya, seumur hidup dia selalu berkata kepada orang lain, "Jangan sentuh saya." Itulah hukuman bagi Samiri, sang pelaku kesyirikan. Kisah Samiri tersebut terdapat di dalam Al-Quran, Surat Toha, ayat 85-91 dan ayat 95-98. Nama Samiri merupakan nama bahasa Arab. Kisahnya tersebut juga tercantum di dalam Bible dan banyak diceritakan dalam kitab Israiliyat. Semoga dari kisah ini kita bisa mengambil hikmah dan pelajarannya. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Amirul Mukminin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Menurut riwayat Imam Ibnu Ishaq, diriwayatkan oleh sahabat Nabi Ibnu Abbas mengatakan bahwa Samiri adalah penduduk Bacarna dan dia berasal dari kaum penyembah berhala. Dalam dirinya telah tertanam kecintaan kepada penyembahan terhadap patung dan berhala sapi. Samiri menampakkan dirinya sebagai pengikut Nabi Musa di depan Bani Israel. Menurut Muhammad Ibnu Ishaq, Samiri adalah nama panggilan, bukan nama aslinya. Nama aslinya adalah Musa bin Zufar. Samiri dikisahkan orang yang menyesatkan Bani Israel dengan membuat patung emas anak sapi untuk disembah Bani Israel. Setelah itu Samiri mengambil bekas tanah jejak kuda malaikat Jibril sehingga bisa mengeluarkan suara jika tertiup angin. Maka ketika Nabi Musa menerima wahyu Taurat di Bukit Sinai selama 40 hari, maka Samiri menyebut bahwa patung anak sapi adalah sebagai Tuhan Bani Israel. Maka seketika itu Nabi Musa marah dan dilihatnya Bani Israel kembali kepada kesesatan. Maka Nabi Musa mendatangi Nabi Harun saudaranya
yang ditugaskan untuk menjaga Bani Israel selama menerima wahyu 40 hari. Maka Nabi Musa kemudian marah dan melempar lau-lau Taurat dan memegang janggut saudaranya Nabi Harun. Kemudian Nabi Musa menghancurkan berhala anak sapi itu, dibakar dan dibuang ke laut. Lalu Samiri diusir dari kelompoknya dan tak pernah hadir lagi, dan keberadaannya tidak diketahui. Maka untuk menebus pertobatan ini, Bani Israel harus saling bunuh dan 70.000 Bani Israel mati. Semoga memberi manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.